Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui ibadah online kita hari ini. Kita bersyukur meskipun kondisi pandemi membuat kita tidak bisa beribadah secara onsite di gereja. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita sarana yang lain agar kita boleh datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan memulai ibadah kita hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Dia. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, Tuhan kita mulia. Karena Dia mulia, maka Dia layak menerima sembah dan pujian kita. Mari di awal ibadah ini, saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Memuji Dia, menyembah namanya yang mulia. Kita pujikan mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia, Tuhan Maha Kuasa. Dari surga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Kristus Sang Raja, bermulialah. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia, Tuhan Maha Kuasa. Dari surga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Raja atas segala raja, bermulialah. Raja atas segala raja. Raja atas segala raja, bermulialah.
segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Mazmur pasal 47 ayat 2-3. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, hidup tanpa Tuhan itu ibarat perahu yang bergerak tanpa kemudi. Kita tidak tahu kemana arah tujuan hidup kita. Hidup kita binasa. Tetapi bersama Tuhan, hidup kita tenang. Ada kepastian keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Satu pujian kita akan naikkan bersama, tanpa Dia ku tak berarti. Mari kita pujikan di dalam bahasa Inggris. Kita pujikan ini satu bait saja. Without Him I could do nothing. Without Him I surely fail. Without ship without a sail. Jesus, oh Jesus, do you know Him today? Do not turn Him away. Oh Jesus, oh Jesus, without Him how lost I will be. Without Him, how lost I would be. Mari jemaat sekalian kita datang kepada Tuhan, kita boleh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini ya Tuhan kami boleh datang kepadamu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Dosa yang kami lakukan baik di dalam pikiran kami, perkataan kami maupun tindakan kami. Bahkan dosa ya Tuhan yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami sadar ya Tuhan seringkali kami berusaha untuk menutupi dosa-dosa kami. Tetapi seberapapun kami tutupi ya Tuhan, tetap kami berhadapan dengan Tuhan yang Maha Tahu.
Engkau tahu apa yang kami lakukan. Engkau tahu apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami untuk memohon pengampunan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan, boleh mengampuni setiap kami. Dan ajar kami ya Tuhan untuk terus hidup semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Ini doa dan seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat di dalam Mazmur pasal 130 ayat yang ketiga sampai 4. Jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Mari jemaat sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang menolong kita untuk hidup baik, hidup baru di hadapan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Jemaat sekalian, dengan tetap posisi berdiri, saya mengajak kita semua untuk mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Linus Baito dengan tema, Halo, bagaimana kabarnya? Halo, bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu, Saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat, dan lancar semuanya. Beberapa di antara kita mungkin tidak seperti yang saya harapkan dan saya doakan seperti yang itu. Keadaan saudara mungkin sedang dalam pergumulan berat. Saudara mungkin dalam keadaan kesehatan terganggu. Pekerjaan mungkin sedang dalam kesulitan besar. Adik-adik, siswa dan mahasiswa dalam kesulitan studi. Para lansia mungkin sedang dalam kesepian dan juga dalam berbagai keterbatasan. Kondisi ini memang real karena kita sedang mengalami masuk ke masa hampir 8 bulan di masa pandemi ini. Segala sesuatu serba tidak mudah. Saudara jangan kecewa, jangan galau, jangan sedih berkelanjutan. Saudara tidak sendiri. Saya juga mengalaminya dan kita semua mengalaminya. Pada saat ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Halo, apa kabarmu? Berharap bahwa ini adalah bagian dari sapaan yang menyapa dari saya kepada saudara dan saudara kepada sesama kita sekalian. Tema ini memang kelihatannya biasa karena memang dalam setiap percakapan kita memulainya dengan sapaan, halo, apa kabarmu? Dan kita berharap dijawab dengan baik-baik. Tetapi di dalam firman Tuhan ada satu yang luar biasa, kita melihat bahwa sapaan ini adalah sapaan khas Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Rasul Paulus menuliskan 13 surat untuk menggembalakan jemaatnya pada konteks itu di abad yang pertama. Dan yang menarik, setiap awal dari suratnya, Paulus menyapa mereka dengan salam. Ciri khas dia adalah salam. Pada saat ini mari kita bersama-sama melihat salah satu bagian dari salam di dalam Rasul Paulus dan kita akan bersama-sama mengembangkan pemahaman kita tentang halo. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian melalui salam Paulus ini. Saya ingin mengajak kita bersama
Bapak Ibu yang ada di rumah membuka Alkitab atau juga bisa melihat di teks yang kami sediakan di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Galatia pasal yang pertama ayat pertama, Paulus menuliskan, dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ini adalah salam khas ke-13 surat yang Paulus tuliskan kepada jemaat-jemaatnya. Salah satunya adalah pada saat bagian ini kepada jemaat di Galatia. Kita melihat bahwa salam ini memang kelihatannya biasa. Tetapi di dalam penyelidikan saya dan perlu kita ketahui bersama, bahwa ternyata salam Paulus ini memiliki dimensi yang cocok untuk kita renungkan dalam tema, halo, bagaimana kabarmu? Ada 3 dimensi yang luar biasa, yaitu dimensi yang pertama, Bapak Ibu dan jemaat sekalian, adalah dimensi etis. Kita tentu senang pada saat kita berkomunikasi ketika seseorang menunjukkan sikap etis yang pantas sebagai seorang komunikator dan juga sebagai seorang penerima dari komunikasi. Pada waktu kita bercakapan dengan seseorang, ketika seseorang itu menjawab juga dengan baik, kita tentu senang. Dan sebaliknya, ketika kita memulai percakapan dan orang lain menjawab dengan acuh tak acuh, apalagi dengan sikap yang sangat menjengkelkan, maka tentu kita tidak akan menyukainya. Sikap etis ini menjadi suatu dimensi yang perlu kita perhatikan di dalam salam. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap etis ini ternyata bukan hanya di masa-masa sekarang. Dituntut di masa-masa kita, di masa pandemi ini, di masa modern ini. Tetapi sejak zaman kuno bahwa di dalam tradisi Yunani dan tradisi Romawi sangat menjunjung sikap etik. Sikap etik ini yang mereka junjung tinggi adalah sebagai virtue atau kebajikan orang-orang pada waktu itu. Dan mereka sangat senang bahwa ini adalah menunjukkan sikap hospitalitas. Yaitu di mana orang pada waktu itu menunjukkan sikap keramah tamahan menyambut orang asing datang ke rumah mereka. Konteks kita tentu tidak sesempit itu ketika kita terus berkomunikasi dengan seseorang. Tetapi intinya adalah kita mau orang bersikap ramah, bersikap baik, memiliki etika dalam komunikasi. Budaya Yunani dan budaya Romawi menjunjung tinggi hal itu. Mengapa? Ada alasannya. Tentu mereka mengaitkan sedikit dengan hal mistik yang terjadi pada waktu itu. Bahwa jika mereka gagal menunjukkan sikap hospitable kepada orang asing yang nanti akan menumpang di rumah mereka, di mana mereka mengharapkan pelayanan yang lebih baik disambut, mereka akan mendapat laknat, ya, laknat dari dewa dan dewi pada waktu itu. Bagaimana dengan keberadaan kita sebagai orang-orang Kristen pada masa sekarang ketika kita menyapa seseorang dalam komunikasi? Paulus memberikan contoh pada bagian ini, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia memperkenalkan dirinya. Dari Paulus, dia menunjukkan identitasnya yang indah, yang luar biasa. Seorang rasul yang oleh Allah, bukan oleh manusia, bukan oleh kehendak manusia. Mengapa Paulus penting menekankan bagian ini? Saudara yang mempelajari Alkitab tentu mengingat bahwa ketika Paulus menulis bagian ini, dia menunjukkan suatu apologia, suatu pembelaan tentang identitas dirinya karena dia sedang diserang oleh sekelompok orang Kristen di Galatia tentang pemberitaannya terkait dengan siapa dirinya. Terkait dengan itu, Paulus menyapa mereka dengan menunjukkan sikap etika, dia tidak marah-marah. Ini penting bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Bahwa menunjukkan identitas kita, siapa jati diri kita di dalam percakapan kita, merupakan bagian dari virtue kita, merupakan bagian dari sikap etis kita. Dan Paulus memperkenalkan siapa dirinya, yaitu seorang rasul yang oleh kehendak Allah, kehendak Yesus Kristus, bukan oleh manusia. Nah, ini penting karena mereka bilang bahwa 12 rasul sudah lengkap, maka Paulus bukan rasul. Oleh karena Paulus bukan rasul, maka ajarannya, salamnya, suratnya tidak diterima.
Saudara, penting menunjukkan etika. Siapa kita, the who-ness of kita dari diri kita, itu menentukan bagaimana kita bisa bergaul dengan orang. Dan Paulus tidak hanya menunjukkan siapa dia di dalam etika pergaulan ini, di dalam etika sapaan ini. Dia menunjukkan juga kredibilitas orang yang bersama-sama dengan dia. Dia mengatakan di dalam bagian itu, rekan-rekan sepelayanan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, penting juga kita memperkenalkan etika lingkungan di mana kita berada. Siapa diri kita dan siapa orang yang berada di sekitar kita, menentukan nanti keberhasilan kita di dalam percakapan. Ini adalah hal yang indah di dalam kehidupan kita memperhatikan sisi etis di mana kita berkomunikasi. Bukan hanya basa-basi menyapa orang, halo bagaimana kabarmu, hanya untuk formal basa-basi belaka. Tetapi sungguh-sungguh ada sikap etis, ada sikap virtue kebajikan yang kita mau tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mengevaluasi di masa-masa pandemi ini, kita sering chat ya, menanyakan halo gimana kabarmu, ada yang pakai bahasa Mandarin, bagaimana mungkin juga menanyakan dengan bahasa Inggris dan mungkin bahasa yang saudara ketahui. Mari kita evaluasi sejenak, adakah dimensi etis yang kita sadari sedang kita berikan kepada seseorang. Di dalam jemaat penting juga kita lakukan, di dalam keluarga, di dalam percakapan bisnis kita, di dalam hal yang lain. Tentu saya katakan tadi bahwa sejak tradisi dan sejak mitologi di dalam Yunani dan Romawi, mereka takut dilaknat di dalam mengabaikan sikap hospitable ini, keramah tamahan ini. Di dalam sekarang dunia bisnis, bahwa sikap keramah tamahan, etika dalam komunikasi itu menentukan juga profit. Dan saudara mungkin telah mengalami banyak keuntungan ketika saudara beramah kepada customer saudara, kepada relasi bisnis saudara, kepada suatu pabrik ataupun prospect company yang saudara akan mengajak kerjasama. Apalagi di masa-masa sekarang yang kita andalkan adalah etika komunikasi. Dan saudara menuai bahwa betapa banyak keuntungan, benefits yang kita dapatkan. Tidak hanya berhenti di situ. Sebagai murid Kristus, kita harus lebih disadarkan. Paulus sudah menunjukkannya. Mari kita evaluasi di bagian yang pertama ini. Adakah dimensi etis ini mengantar kita di dalam sapaan salam. Halo, bagaimana kabarmu? Dimensi yang selanjutnya yang tidak kalah menarik, bahkan ini yang menarik bagi kita, spesifik sebagai anak-anak Tuhan, adalah dimensi eklesiologis. Dimensi eklesiologis. Bahwa ternyata di dalam sapaan, di dalam cara kita berkomunikasi tidak hanya menekankan aspek etis saja. Itu telah mendapatkan keuntungan yang baik. Tetapi sekarang eklesiologis. Ini menjadi unik bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kalau kita sadar melakukan ini melampaui aspek etis tadi, menunjukkan ciri-ciri dari kita sebagai orang Kristen, yaitu murid Kristus yang sejati. Mengapa demikian? Saudara, karena dimensi eklesiologis ini tergambar pada ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat. Setelah Paulus memperkenalkan siapa dirinya dan rekan sekerjanya, lalu Paulus mengungkapkan suatu kalimat yang luar biasa, kasih karunia dan damai sejahtera. Dua kata-kata ini, dua frase ini menjadi unik di dalam sapaan Kristen sejak abad pertama ketika Paulus menulis bagian ini. Bukan hanya secara tradisional dan secara mistikal saja Paulus sadar mengucapkan hal itu. Tetapi dalam dimensi eklesiologi bahwa ini berkaitan dengan kehidupan orang percaya. Setelah kita menyapa seseorang terus apa saudara? Paulus memberikan contoh dan teladan dalam dimensi eklesiologis ini. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Ini khas kita orang percaya. Mari saudara kita membangun sekarang komunikasi kita ketika kita menyapa seseorang sadar bahwa orang bisa hidup sampai pada hari ini. Kita mengerti yang pertama, kita ada sampai pada hari ini melewati masa-masa dimensi ini adalah karena kasih karunia Allah. The grace of God. Dan karena damai sejahtera Allah, peace from God. Saudara, ini adalah dimensi eklesiologi. Saudara tidak akan dapatkan di bagian yang lain. Di bagian yang lain tadi secara umum adalah etis. Dan saudara dalam dunia entrepreneur mendapatkan keuntungannya. Sekarang masuk lagi ke tingkatan yang lebih spesifik, yang lebih indah, yang lebih mulia adalah eklesiologi. Tapi saudara mengatakan, Pak bagaimana kondisi saya sekarang memang berat, memang sulit. Anggota keluarga saya ada yang terpapar. Usaha saya melihat, wow semakin berat. Anak-anak saya nggak tahu apakah bisa melanjutkan studi. Anak saya yang masih kecil, kesulitan sekali, stres. Saya sebagai orang tua juga stres mendampingi mereka belajar. Justru dimensi eklesiologi ini menolong kita. Kita butuh kasih
Karunia. Kata kara di dalam bahasa Greka itu saudara menunjukkan bahwa ada sesuatu yang melampaui keadaan. Dan kita butuh itu. Saudara, ini adalah yang saya katakan ketika kita menyapa seseorang, jangan hanya basa-basi menanyakan salam begitu ya. Tetapi kita sungguh menyadarkan dia kalau dia dalam keadaan baik because of grace of God. Dan kalau dalam keadaan dia tidak baik, we really need the grace of God. Kita perlu kasih karunia. Dan bukan hanya kasih karunia, tetapi juga damai sejahtera. Eirene, shalom di dalam bahasa perjanjian lama. Bagaimana kita mengalami dimensi eklesiologi ini? Paulus di dalam bagian ini saya cermati saudara, ternyata menekankan ada 3 jenis relasi. Supaya kita sungguh-sungguh menyadari dan mengalami dimensi eklesiologi di dalam kita berkomunikasi, di dalam kita menyapa dengan salam ini. Dan juga nanti mendapatkan bagiannya. Itu yang pertama adalah relasi horizontal. Sebagai sesama jemaat mari kita seperti Paulus. Bagaimana kabarmu? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertaimu. Perhatikan kata-kata menyertaimu. Ini sekaligus doa, sekaligus juga pernyataan saudara. Kita berharap bahwa di dalam komunikasi kita, apapun keadaan jemaat, apapun keadaan teman, apapun keadaan keluarga. Saudara mungkin dalam masa pandemi ini keadaan keluargamu terpencar. Engkau ada di sini di Indonesia, ada di kota ini, anak-anakmu di kota yang lain, mungkin ada di negara yang lain. Dan dalam kondisi kita yang serba dikepung oleh keterbatasan ini. Mari kita menyapa mereka dengan relasi horizontal. Kiranya ada kasih karunia, eirene dan shalom dari Allah kepada mereka. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Yang kedua adalah kita perlu relasi vertikal. Bahwa kasih karunia dan damai sejahtera itu bukan datangnya dari kita saudara. Bukan datangnya dari orang Kristen. Dari kumpulan-kumpulan ini memang ya. Kalau kita wajib kumpul saudara, saya yakin kita punya kumpulan chat di grup saudara. Saudara juga mungkin sering ikut conference dan buat sendiri mungkin klub komunitas saudara mengadakan virtual meeting dengan mungkin nostalgia dan apa segala macam. Horizontally kita dapat itu, tetapi kita perlu juga vertikal. Bahwa Paulus menyadarkan kita kasih karunia dan damai sejahtera itu dari Allah. Dari Allah. Hari-hari ini mungkin kita sedang menantikan hal itu saudara. Sejak pandemi ini di bulan Maret kemarin, saya kehilangan damai sejahtera. Saya kehilangan pengharapan. Saya kehilangan visi untuk ke depan. Mari kita berelasi dengan Allah secara vertikal. Dia adalah sumber dari kasih karunia dan damai sejahtera itu. Itu dimensi yang kedua. Dimensi yang berikutnya relasi yang berikutnya dalam dimensi eklesiologi ini adalah kita perlu memperhatikan relasi sentral. Bahwa secara horizontal kita mengharapkan keadaan orang baik-baik penuh dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Dan itu dari Bapa. Namun pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengakses kasih karunia dan damai sejahtera itu? Jawabannya adalah relasi sentral di dalam Yesus Kristus. Di dalam bagian ini Paulus mengatakan oleh Yesus Kristus yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Perhatikan saudara, yang telah dibangkitkan oleh Allah. Pernyataan ini penting dalam bagian salam dari Rasul Paulus. Bahwa kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang tidak perlu dibela. Karena dia hidup. Dia telah mengalahkan maut, dia telah mengalahkan segalanya. Bahkan dia telah mengalahkan melampaui kesulitan kita di masa-masa pandemi ini. Amin. Ketika kita memiliki relasi sentral dengan Yesus Kristus, segala kasih karunia yang dari Allah Bapa itu, segala damai sejahtera yang dari Allah Bapa itu yang memang dipaketkan untuk saudara dan untuk saya, tidak pernah dia alpakan, tidak pernah dia kecewakan, tidak pernah dia abaikan untuk lalu daripada kita, melainkan spesifiknya untuk saudara dan saya. Untuk memaknai dimensi eklesiologi dalam kita berkomunikasi, pastikan saudara memiliki relasi horizontal dengan sesamamu. Makanya jangan tinggalkan persekutuan. Saudara, gereja menyiapkan berbagai sarana. Ibadah online, ibadah hybrid, ibadah on-site ada yang sudah mulai. Dan juga ada persekutuan minggu. Yang mungkin di arrange dalam pertemuan virtual juga. Manfaatkan itu, kita perlu itu. Dan yakinlah tidak akan pernah sia-sia. Paulus juga menuliskan dalam kitab Korintus, persekutuan dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Dan Bapa memberikan damai sejahtera dan kasih karunia bagi kita. Tetapi pastikan juga kita memiliki relasi sentral dengan Yesus Kristus. Hari ini ketika saudara mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, Pak, saya belum pernah mendengarkan siapa Yesus. Bahkan saya belum pernah memiliki relasi dengan dia. Pada saat ini, saya sebagai hamba Allah
mengundang engkau. Dengar firman Tuhan. Jika engkau percaya di dalam hatimu kepada Yesus Kristus, maka engkau akan mendapatkan keselamatan. Dan damai sejahtera ada dalam dirimu. Dan kalau saudara butuh bimbingan hamba-hamba Tuhan, cari nomor-nomor kontak hamba-hamba Tuhan untuk membimbingi saudara lebih jauh. Supaya saudara memiliki relasi dengan Yesus Kristus. Maka janji Allah, bukan janji saya. Janji Allah akan memberikan saudara damai sejahtera dan kasih karunia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau engkau sebagai jemaat yang menyadari hal ini, maka perlu sadarkan keluargamu, anggota jemaat yang lain. Bahkan juga mungkin mereka yang sedang bergumul berat. Ingatkan mereka, ada kasih karunia yang Allah sediakan di dalam Bapa melalui Yesus Kristus. Yang menarik, dimensi yang terakhir, yaitu dimensi eskatologis. Saudara, kita telah melihat beberapa dimensi, yaitu yang pertama adalah dimensi etis dalam komunikasi kita. Yang kedua adalah dimensi eklesiologis. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dimensi eskatologis. Di dalam ayat yang kelima mencatat di sana, baginya lah, yaitu bagi Allah, yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, kemuliaan, doksa, ya, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada yang memahami bagian ini mengatakan bahwa ini adalah bagian doksologis. Tetapi saya lebih prefer, saudara, saya lebih suka mengatakan bahwa ini adalah bagian dari eskatologis. Dalam rangka dimensi kita menggunakan salam dan sapa tadi. Bahwa frase baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya merupakan frase di mana kita mulai eskatologi itu bukan nanti, ketika nanti sudah lewat dunia ini, sudah lewat masa pandemi, sudah tidak ada di dunia lagi. Tidak. Sejak masa-masa sekarang ini. Ketika kita memulai komunikasi dengan kesadaran etis, ketika kita mengembangkan komunikasi kita dengan kesadaran eklesiologi, sejak saat itu heavenly realm, yaitu kenyataan realitas surgawi itu sejak kita alami saat-saat ini. Nanti sampai pada akhir bahkan sampai selama-lamanya di surga dan bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Saudara, ketika kita menyapa seseorang, halo, bagaimana kabarmu? Marilah kita menyadarkan bahwa sejak di dunia ini kita sudah menikmati ya relasi yang indah di dalam Yesus Kristus. Bahwa keadaan ini sampai pada pandemi ini lewat, sampai pada selesai dunia ini, dan kita memasuki kehidupan yang indah di surga selama-lamanya. Ini adalah dimensi eskatologis. Pak, itu terlalu ideal mungkin bagi kita sekalian. Yes, firman Tuhan bukan hanya ideal tetapi sempurna, saudara. Dan kesempurnaan itu bukan hanya muluk-muluk, jauh di sana, tetapi mulai sekarang ini. Dimensi eklesiologis yang perlu kita sadari pada saat ini adalah ketika saudara mendapatkan damai sejahtera dan kasih karunia di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, karena dia adalah relasi sentral kita, maka sejak saat itu hadirat surgawi sudah mulai kita alami di dunia ini. Maka syukurilah. Bagi yang belum mendapatkannya, segera mendapatkannya. Rugi banget, saudara. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Ada seorang hamba Tuhan yang menulis buku bahwa yang terluka yang menyembuhkan, wounded healer. Saudara tahu siapa dia penulisnya. Tetapi pikirannya yang saya mau utarakan pada saat ini. Beliau melihat bahwa dunia kita ini adalah dunia yang menderita. Suffering world. Bukan hanya itu, generasi kita adalah generasi yang menderita. Suffering generation. Dan bahkan kita yang melakukan pelayanan di gereja. Ministry kita, pelayanan kita adalah suffering ministry. Dan karena pelayanan kita juga terluka. Tetapi ada hal yang menarik yang beliau katakan. Meskipun kita mengalami keadaan keterlukaan selama di dunia ini, karena memang fallen world, dunia sudah jatuh dalam dosa, ada banyak hal yang tidak ideal, keterlukaan bahkan tidak bisa dihindari. Ada jaminan pemeliharaan Allah untuk menyembuhkan kita, bahkan memulihkan kita, tidak hanya berhenti di situ, kita yang telah dipulihkan juga bisa menolong mereka yang lain untuk dipulihkan bersama-sama. Saudara, bukankah ini aspek eskatologi yang sekarang kita mulai bisa alami di dunia ini? Ini bukan hanya ideologi kekristenan, bukan. Tetapi suatu realita yang Tuhan nyatakan, yes, kita bisa alami karena Kristus yang telah menang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kondisi kita? Saya teringat juga dengan apa yang dikatakan oleh Calvin. Salah satu bagian dari Calvin memasukkan satu bagian yang mungkin saudara pernah dengar atau jarang mendengar tentang divine accommodation. Bahwa ternyata tentang elemen divine accommodation menurut Calvin di sini adalah Allah mengadopsi kita menjadi part of his family, bagian dari keluarganya, dan untuk mengedukasi kita menjadi umat-umatnya,
menurut figur teladan putranya Yesus Kristus sehingga kita bertumbuh mulai saat kita berelasi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Divine accommodation ini Allah lingkupkan mulai saat-saat ini dan sampai nanti kita meninggalkan dunia ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, sungguh indah konsep firman Tuhan dan hal-hal ini mungkin yang kita sepelekan selama ini. Hanya sekedar menyapa, halo bagaimana kabarmu. Terus ditinggal lewat hanya untuk basa-basi membuka percakapan dan seterusnya. Ternyata tidak. Kita mengetahui ada dimensi eklesiologis. Dan juga dimensi eskatologis. Nah cuma realitanya bagaimana? Perkataan-perkataan kita mungkin diabaikan orang. Sapaan kita mungkin dibalas dengan ucapan yang tidak baik. Bahkan nasihat saran kita, sikap etis kita dicuekin orang dan bahkan dibalas dengan kepahitan. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan galau. Tetaplah kita memiliki konsep bahwa ada dimensi etis yang saya harus tunjukkan. Dimensi eklesiologis yang saya harus tunjukkan. Dan dimensi eskatologi. Dengan memahami bagian ini, dengan memaknai bagian ini. Mari kita ubah konsep pemikiran kita tentang sapaan salam. Mulai saat ini juga ketika kita melakukan teks ataupun percakapan lisan. Dan juga di dalam persekutuan-persekutuan di gereja. Yakinlah. Masa pandemi ini mengajar kita banyak hal untuk mengembangkan relasi yang lebih baik lagi. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan format yang luar biasa mulia melalui hamba-Mu Rasul Paulus ketika menyapa, memberi salam kepada jemaat yang dialamatkan suratnya. Dan itu terkait dengan pembahasan kami pada saat ini. Hello, bagaimana kabarmu? Tuhan, di surga kami semua sebagai anak-anak-Mu rindu disapa dengan sapaan yang etis, tetapi juga yang memiliki muatan atau dimensi eklesiologis, bahkan eskatologis. Yang selama ini mungkin kami lakukan hanya basa-basi. Tuhan, tingkatkan pemahaman dan kesadaran kami, dan biarlah ini memotivasi kami untuk melakukan yang lebih baik. Dalam lingkup di mana kami secara personal untuk mengembangkan komunikasi kami, maupun juga komunal sebagai jemaat, sebagai komunitas murid-Mu, gereja-Mu, dan juga di masyarakat luas. Di tengah masyarakat yang terlalu buru-buru dalam komunikasi, bahkan untuk menyapa salam saja mungkin sudah tidak sempat atau disingkat dengan singkatan lain. Kami sebagai anak-anak Tuhan biarlah memberikan nilai yang berbeda. Karena kami telah menyadari betapa pentingnya salam ini. Dan Tuhan, di surga, di tengah dunia yang mungkin menebarkan begitu banyak berita hoaks dan berita-berita yang menyakitkan banyak orang, mari kami sebagai anak Tuhan, Tuhan kirimkan, hadirkan menjadi orang yang menunjukkan sikap etis, eklesiologis, dan eskatologis. Sehingga kehadiran kami semakin menggiring orang memiliki relasi sentral di dalam Yesus Kristus. Jika dengan demikian, keadaan kami penuh dengan harapan, keadaan kami sekarang mungkin berat, Tuhan akan memulihkan menjadi lebih baik lagi. Dengar dan sambut doa kami. Teguhkan firman ini oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, berserah, berharap. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, sejak kita menerima Kristus, hidup kita ada satu perubahan. Hidup kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Mari kita naikkan satu pujian, perubahan ajaib jadilah, sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak ku terima Yesus. Ada terang dan pengharapan di hatiku, sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak ku terima Yesus, jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan. Sejak ku terima Yesus, dosaku hilanglah, darahnya sucilah. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sukacita di hatiku berlimpahlah.
Mari kita pujikan bait yang ketiga. Sekarang ku dapat iman. Sekarang ku dapat iman dan pengharapan sejak ku terima Yesus. Tidak bimbang dan hatiku jadi teguh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak ku terima Yesus. Mari jemaat sekalian, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita juga akan menaikkan dua pokok doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Yang pertama kita berdoa untuk para pemuda, agar para pemuda ini boleh menjadi generasi yang membangun gereja Tuhan. Tetap mencintai firman Tuhan dan memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Yang kedua kita juga berdoa untuk persiapan Natal GKT 3. Tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut Natal. Biarlah tim yang telah terbentuk, para panitia, dan bahkan proses rekaman yang akan dilakukan nanti di dalam acaranya, dan bahkan juga kegiatan Christmas Carol akan diadakan, kiranya semua itu boleh berjalan dengan baik. Mari kita sama-sama bersuara, kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan ketika kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami Bapa. Persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas apa yang telah kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu ya Tuhan, pemeliharaan-Mu yang telah kau tunjukkan. Dan biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh kau layakkan ya Tuhan untuk membangun gereja-Mu ya Tuhan. Untuk membangun kemuliaan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan mengingat akan pemuda yang ada di gereja ini ya Tuhan. Biarlah setiap mereka sungguh-sungguh memiliki hati yang mengasihi Engkau. Hati yang rindu untuk membangun gereja-Mu ya Tuhan. Hati yang mau melayani Engkau ya Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bahkan di dalam tengah-tengah masa muda mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan mereka. Mereka juga boleh terus menunjukkan kasih mereka kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga kami mengingat akan acara Natal yang sebentar lagi kami akan adakan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk panitia yang telah terbentuk. Kiranya ya Tuhan para panitia ini boleh bekerja sama satu dengan yang lain. Boleh memikirkan acara yang tepat untuk Natal ini ya Tuhan. Kami tahu Natal kali ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Kami kali ini melakukan Natal secara online ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan apapun yang kami kerjakan semua itu tetap akan memuliakan Engkau. Tidak akan mengurangi ya Tuhan akan makna Natal itu sendiri dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong para panitia yang telah bekerja agar dapat mempersiapkan semua dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita kembalikan segala kemuliaan, hormat hanya kepada Tuhan saja. Doksologi, nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Linus Baito. Puji Allah, sumber Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita dan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, melimpah di dalam hidupmu dan mengalir melalui hidupmu mulai saat ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oh.